Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaini dengan NIM A1D1 20166 dari ruang R005 semester 4. Baiklah, di video kali ini saya sedikit menjelaskan tentang jurnal pengaruh motivasi kerja, kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan serta dampak kinerja perusahaan. Penulis dari jurnal ini yaitu Ide Ayu Brahmasari dan Agus Supriyatno. Publikasi dari jurnal ini yaitu Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus Surabaya. Latar belakang dari jurnal ini yaitu menciptakan kepuasan kerja karyawan adalah tidak mudah karena kepuasan kerja dapat tercipta jika variabel-variabel yang mempengaruhinya antara lain motivasi kerja, kepemimpinan, dan budaya organisasi. Perusahaan dapat diakomodasi dengan baik dan diterima oleh semua karyawan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Robin mengemukakan bahwa motivasi adalah keinginan untuk melakukan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Sementara itu, Robin 1996 dalam IKA 2006-20-21 menjelaskan mengenai 3 kekuatan untuk mempertahankan suatu budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu praktik seleksi. Proses seleksi bertujuan untuk mengidentifikasikan dan memperkerjakan individu-individu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan sukses dan dalam organisasi. Yang kedua yaitu manajemen puncak. Tindakan manajemen puncak mempunyai dampak besar pada budaya organisasi. Ucapan dan perilaku mereka dalam melaksanakan norma-norma sangat berpengaruh terhadap anggota organisasi. Yang ketiga yaitu sosialisasi. Sosialisasi dimaksudkan agar para karyawan baru dapat menyesuaikan diri dengan budaya organisasi. Proses sosialisasi ini meliputi 3 tahap, yaitu tahap kedatangan, tahap pertemuan, dan tahap metamorfosis. Dalam kehidupan berorganisasi, termasuk kehidupan berkarya dalam organisasi bisnis, aspek motivasi bekerja mutlak dapat perhatian serius dan para manajer karena 4 pertimbangan utama, yaitu yang pertama, filsafat hidup manusia berkisar pada prinsip yang dalam bahasa awam dicerminkan oleh pepatah yang mengatakan ada ubi ada talas, ada budi ada balas. Yang kedua, dinamika kebutuhan manusia sangat kompleks dan tidak hanya bersifat materi, akan tetapi juga bersifat psikologis. Yang ketiga, tidak ada titik jenuh dalam pemuasan kebutuhan manusia. Yang keempat yaitu perbedaan karakteristik individu dalam organisasi atau perusahaan mengakibatkan tidak adanya satupun teknik motivasi yang sama. Teknik motivasi yang sama efektifnya untuk semua orang dalam organisasi ini, juga untuk seseorang pada waktu dan kondisi yang berbeda-beda. Tetapi secara keseluruhan, para responden menyatakan bahwa selama bekerja di perusahaan, mereka menyatakan merasa puas atau motivasi kerja yang selama ini dibentuk oleh manajemen kepada para karyawan perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung beberapa pendapat dan teori tentang motivasi yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama yaitu Robin 2005, Hedgotts dan Luz. Yang kedua itu Sperling 1987, Stanton 1981 dalam Mengaku Negara 2005, Maslow dan Usmara 2006, dan Gibson 1992 dalam Kreitner dan Kinitz 2005, MC Selin dalam Mengaku Negara. Nah,
Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.